Oke, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi selanjutnya dari program linear, yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian. Pertama, sebelum kita masuk ke materi, kalian harus membuka catatan kalian sembari melihat video ini. Bahwa untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian atau HP itu ada 5 tahap. Nah, kalian harus melihat video ini sambil memperhatikan tahap-tahap itu, karena kita akan membahas satu persatu. Nah, untuk contoh yang kita pakai adalah contoh satu yang ada di catatan kalian. Bisa kalian lihat. Nah, contoh ini akan kita gunakan. Oke. Jadi untuk itu kita langsung ambil model matematikanya saja. Ini kita ambil model matematikanya, kita pindahkan ke sini. Oke, udah kita tulis model matematikanya. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Pertama, kita harus menentukan titik potong masing-masing grafik pertidaksamaannya. Berarti kita harus menentukan titik potong dari grafik ini dan grafik ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mensubstitusi nilai Y sama dengan 0 untuk titik potong pada sumbu X dan mensubstitusi nilai X sama dengan 0 untuk titik potong pada sumbu Y. Untuk itu, pertidaksamaan ini kita harus rubah menjadi persamaan terlebih dahulu. Tulis ya. X plus Y sama dengan 58. Di sini kan bentuknya kurang dari sama dengan, itu artinya pertidaksamaan. Nah, untuk mencari titik potongnya, pertidaksamaan ini kita harus rubah dulu menjadi persamaan, yaitu kurang dari sama dengannya kita rubah menjadi sama dengan. Baru kita bikin tabel di sini, yaitu terdiri dari X dan Y. Tabelnya terdiri dari X dan Y. Kemudian kita substitusi tadi untuk menentukan koordinat titik potong pada sumbu X, kita harus mensubstitusi nilai Y sama dengan 0. Berarti di sini kita tulis Y sama dengan 0. Sedangkan untuk mencari titik potong pada sumbu Y, kita harus mensubstitusi nilai X sama dengan 0. Jadi di sini kita tulis X sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari titik potongnya. Oke, ini persamaannya. X ditambah Y sama dengan 58. Lihat, kita kan mau cari sumbu titik potong pada sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, Y ini kita ganti nilainya dengan 0. Jadi X ditambah 0 sama dengan 58. Jadi X sama dengan 58. Oke. Di sini ditulis 58. Lanjut, kita cari titik potong pada sumbu Y. Tulis lagi persamaannya. X ditambah Y sama dengan 58. Kalau mau cari titik potong pada sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Jadi di sini tulis X sama dengan 0 ditambah Y sama dengan 58. Jadi Y sama dengan 58. Oke, sini tulis 58. Maka kita dapatlah koordinat. Koordinat itu terdiri dari X dan Y. X-nya 58. Sini tulis 58, 0. Dan satu lagi ini X-nya 0, Y-nya 58. Ini titik potong yang pertama. Sekarang lanjut ke persamaan yang kedua. X ditambah 4Y sama dengan 100. Sama caranya sama seperti ini. Sama caranya seperti ini untuk cari titik potong pada sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Untuk cari titik potong pada sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Terus kita cari. X ditambah 4Y sama dengan 100. Substitusi nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti X ditambah 4 dikali 0 sama dengan 100. 4 dikali 0, 0. Berarti X ditambah 0 sama dengan 100. Jadi X sama dengan 100. Berarti di sini 100. Lanjut. Sekarang yang kedua, titik potong pada sumbu Y.
X ditambah 4Y sama dengan 100. Kalau mau cari titik potong pada sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Berarti di sini 0 ditambah 4Y sama dengan 100. 4Y sama dengan 100, Y sama dengan 100 dibagi 4 sama dengan 25. Berarti di sini 25. Maka kita dapat titik potongnya 100,0 dan 0,25. Oke. Langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan titik potong, kita menggambar grafiknya. Kita bikin dulu grafiknya, titik koordinatnya. Oke, kita bikin sekarang titik koordinatnya. Kita lihat X-nya di sini ada 100 dan 58. Berarti di sini kita kasih 100 sama 58 di sini lah ya, kira-kira aja. Terus Y-nya ada 58 dan 25. Berarti di sini 58 sama di sini 25. Oke, dikira-kira aja. Nah, terus langkah selanjutnya adalah menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Jadi lihat, ini kan titiknya yang pertama untuk persamaan yang pertama 58,0 dan 0,58. Nah, sekarang kita hubungkan antara titik 58 ini sebagai persamaan yang pertama. Tarik garis di sini. Oke. Ini persamaan X plus Y kurang dari X plus Y sama dengan 58. Lanjut yang kedua, 100 dan 25. Jadi di sini ya. Ini kita tarik garis. Gambarnya pakai penggaris ya, karena biar ketemu garisnya. Oke. Ini persamaan X plus 4Y sama dengan 100. Nah, sekarang saatnya kita mengarsir atau mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Kita harus mengecek arsirannya dengan cara mensubstitusi titik 0,0 ke masing-masing pertidaksamaan. Jika hasilnya benar, maka arsir menjauhi titik 0,0. 0,0 itu ini ya. Jika hasilnya salah, maka arsir ke arah titik 0,0. Berarti misalnya ini setelah disubstitusi titik 0,0 ke pertidaksamaannya, hasilnya benar, maka diarsirnya menjauhi titik 0,0, berarti ke atas. Kalau dia salah, maka arsirnya ke arah 0,0, berarti dia ke bawah. Oke, kita coba ya. Pertidaksamaan pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 58. Substitusi titik 0,0. Titik 0,0 itu berarti X-nya 0, Y-nya 0. Berarti di sini tulis 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 58. 0 kurang dari sama dengan 58. Benar atau salah? Benar, 0 itu kurang dari 58. Kalau benar, tadi arsir menjauhi titik 0,0. Berarti si ini, garis ini, kita arsir menjauhi titik 0,0. Berarti arsirnya ke atas. Oke, ini pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang kedua, yaitu X plus 4Y kurang dari sama dengan 100. Substitusi nilai titik 0,0. 0 ditambah 4 dikali 0 kurang dari sama dengan 100. 0 ditambah 4 kali 0, 0 kurang dari sama dengan 100. 0 kurang dari sama dengan 100. Benar ya, 0 itu kurang dari 100. Jadi untuk pertidaksamaan X ditambah 4Y itu arsir menjauhi dari titik 0,0. Kita arsir ya, menjauhi. Oke, sekarang kita bisa melihat bagian yang tidak terkena arsiran itu adalah daerah HP. Mana yang tidak terkena arsiran? Yaitu ini. Nih, yang tidak terkena arsiran.
kita kasih titik di sini, di sini, di sini, di sini adalah daerah HP atau himpunan penyelesaian. Oke, sekian penjelasan hari ini. Eh, Ingat, ketika kalian menonton video ini, kalian harus sembari membuka catatan kalian agar lebih paham. Ulang-ulang jika belum paham. Terima kasih.